Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafirul Jikri dengan mata kuliah Pengantar Manajemen dan Bisnis. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan sebuah judul tentang mengelola SDM dan hubungan tenaga kerja. Apa itu SDM? SDM adalah salah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Pada dasarnya, sumber daya manusia berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai perencana dan pelaksana, sebagai penggerak untuk mencapai tujuan organisasi itu. Dasar-dasar SDM. Ada sejumlah elemen yang dianggap landasan untuk kebijakan HRM yang efektif. Landasan tersebut adalah 1. Rekrutmen dan seleksi. Permintaan untuk karyawan baru biasanya dimulai ketika pekerjaan baru dibuat atau pekerjaan yang sudah ada dibuka. Manajer langsung kemudian mengirimkan deskripsi pekerjaan ke HR dan HR mulai merekrut kandidat. Dalam proses ini, HR dapat menggunakan instrumen seleksi yang berbeda untuk menemukan orang terbaik untuk melakukan pekerjaan tersebut. Ini termasuk wawancara, penilaian berbeda, pemeriksaan referensi, dan lainnya metode rekrutmen. Dua, manajemen kinerja. Apa itu manajemen kinerja? Ialah biasanya karyawan memiliki serangkaian tanggungjawab tertentu yang perlu mereka jaga. Manajemen kinerja adalah struktur yang memungkinkan karyawan mendapatkan umpan balik tentang kinerja mereka untuk mencapai kinerja terbaik mereka. 3. Pembelajaran pengembangan. Orang-orang adalah produk dari pengalaman hidup, negara dan era tempat mereka tumbuh, dan berbagai pengaruh budaya. Dalam SDM, pembelajaran dan pengembangan memastikan bahawa karyawan beradaptasi dengan perubahan dalam proses teknologi dan perubahan sosial atau hukum. Individu mungkin tiba di perusahaan dengan pengetahuan dan pengalaman yang sangat berbeza yang dapat dari perusahaan sebelumnya. 4. Perencanaan suksesi. Perencanaan suksesi ialah proses perencanaan berkelanjutan jika karyawan kunci meninggalkan perusahaan. Jika misalnya seorang manajer senior yang penting berhenti dari pekerjaan, menyiapkan penggantinya akan menjamin kelangsungan dan dapat menghemat wang perusahaan secara signifikan. 5. Kompensasi dan tunjangan. Kompensasi yang adil adalah kunci dalam memotivasi dan mempertahankan karyawan. Salah satu dasar dari manajemen sumber daya manusia tentang penggajian adalah memastikan pemerataan dan kewajaran. Membuat tawaran gaji yang tepat adalah bagian penting untuk menarik bakat terbaik. Ini harus diimbangi dengan anggaran dan margin keuntungan perusahaan. 6. Sistem Informasi Sumber Daya Manusia atau HRIS mendukung semua landasan yang telah dibahas di atas. Misalnya, untuk
rekrutmen dan seleksi. Profesional HR sering menggunakan sistem pelacakan pelamar atau ATS untuk melacak pelamar dan perekrutan. 7. Data dan analitik SDM. Sistem informasi sumber daya manusia yang baru saja kita diskusikan pada dasarnya adalah sistem entry data. Data dalam sistem ini dapat digunakan untuk membuat keputusan yang lebih baik dan lebih tepat. Pelaporan ini berfokus pada keadaan organisasi saat ini dan masa lalu. Dengan menggunakan analitik HR juga dapat membuat prediksi. Penyusunan staf dalam organisasi. Sangat penting untuk menggunakan sebuah organisasi yang baik, tetapi sama juga pentingnya untuk menempatkan orang-orang yang tepat dalam berbagai pekerjaan. Kualitas para pegawailah yang bisa membuat perbedaan antara keberhasilan dan kegagalan sebuah organisasi. Adapun langkah-langkah dalam proses staffing ialah 1. Perencanaan SDM, 2. Rekrutmen, 3. Seleksi, 4. Pengenalan dan organisasi, 5. Latihan dan pengembangan, 6. Penilaian dan pelaksanaan kerja, 7. Pemberian jasa dan penghargaan, 8. Perencanaan dan pengembangan karir. Mengembangkan angkatan kerja. Dalam mengembangkan kapabilitas karyawan penting untuk mendapatkan value ekonomis yang lebih tinggi dari sumber daya manusia. SDM sangat berbeda dengan aset perusahaan yang lain karena manfaat atau value ekonomisnya bisa terus meningkat seiring waktu. Maka dari itu, Anda bisa terus meningkatkan produktivitas perusahaan melalui program pengembangan karyawan. Adapun manfaat pengembangan karyawan ialah 1. Mempersiapkan karyawan untuk mengembangkan tanggungjawab yang lebih besar. 2. Membantu karyawan untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan dan perkembangan perusahaan. 3. Meningkatkan profit yang dihasilkan perusahaan. 4. Menetapkan ekspektasi kinerja karyawan seiring dengan pengembangan teknologi. 5. Memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerja. 6. Mengembangkan karyawan yang berpotensi menjadi pemimpin hebat. Kompensasi dan tunjangan. Faktor utama dalam mempertahankan pekerja terampil adalah sistem kompensasi, iaitu penetapan imbalan yang diberikan organisasi kepada individu sebagai balas jasa atas kesediaan mereka untuk melakukan berbagai pekerjaan dan tugas dalam organisasi, yaitu upah dan gaji. Upah dan gaji adalah jumlah uang yang dibayarkan kepada karyawan untuk tenaga mereka. Upah adalah kompensasi dalam bentuk uang yang dibayarkan berjumlah waktu yang digunakan untuk bekerja. Sedangkan gaji adalah kompensasi dalam bentuk uang yang dibayarkan kerana seseorang melaksanakan tanggungjawab pekerjaan. Program intensif, iaitu program kompensasi khusus yang dirancang untuk memotivasi kinerja yang tinggi. Beberapa program tersedia khusus untuk beberapa posisi, sementara program yang lain didistribusikan ke seluruh perusahaan. Insentif individu. Bentuk insentif individu biasanya berupa bonus, iaitu insentif kinerja individu dalam bentuk pembayaran khusus yang melebihi gaji karyawan. Biasanya, karyawan menerima bonus bila mereka menjual jumlah barang tertentu atau menghasilkan jumlah uang tertentu
dari hasil penjualan selama tahun itu. Karyawan yang tidak mencapai hasil itu tidak mendapatkan bonus. Program tunjangan adalah kompensasi selain upah dan gaji yang ditawarkan oleh perusahaan kepada pekerjanya. Kebanyakan perusahaan dituntut oleh undang-undang untuk memberikan jaminan sosial berupa tunjangan pensiun dan asuransi kompensasi pekerja, yaitu asuransi dan secara hukum dituntut untuk kompensasi pekerja yang mendapatkan kecelakaan di tempat kerja. Konteks hukum dalam SDM. Beberapa konteks hukum dalam sumber daya manusia antara lain: 1. Kesetaraan. Kesempatan kerja bermakna bahawa penempatan tenaga kerja tidak boleh dilakukan dengan diskriminasi. 2. Keamanan dan kesihatan karyawan. Di Indonesia, hak-hak sosial karyawan diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 dalam tahun 1992, yaitu dengan dijalankannya kebijakan jaminan sosial tenaga kerja atau jam sostek. 3. Pelecehan seksual dapat terdiri dari dua bentuk, iaitu quid pro quo harassment, bentuk pelecehan seksual yang menawarkan tunjangan yang berkaitan dengan pekerjaan sebagai ganti atas tindakan seksual seseorang. Hostile work environment, bentuk pelecehan seksual dengan menciptakan lingkungan kerja yang tidak mengenakan bagi karyawan tertentu. 4. Diskriminasi khusus, misalnya bagi karyawan yang terkena mengidap AIDS ataupun memiliki cacat tertentu. Usai jenis-jenis pekerjaan yang memang tidak memerlukan persyaratan khusus untuk menjalankannya, maka bentuk diskriminasi semacam ini tidak diperbolehkan. 5. Employment at will, iaitu prinsip yang menyatakan bahawa perusahaan maupun karyawan mempunyai hak yang sama untuk mengakhiri hubungan pekerjaan. Tantangan di lingkungan kerja yang selalu berubah. Banyak hal dapat terjadi di dunia kerja, mulai dari kejadian menyenangkan sampai hal-hal yang mungkin membuatmu merasa kesulitan. Adapun tantangan yang sering terjadi di dunia kerja: masalah komunikasi dan relasi. Dalam hidup, kita membutuhkan komunikasi yang baik dengan orang lain, termasuk dalam dunia kerja. Sayangnya, kurang komunikasi merupakan salah satu permasalahan yang umum dijumpai di tempat kerja. Jika menjumpai permasalahan komunikasi di tempat kerja, kamu bisa coba membuka ruang diskusi untuk saling bertukar opini dan memberi feedback satu sama lain. Masalah dengan lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang mendukung secara fisik dan emosional sangat berpengaruh terhadap kepuasan kerja dan motivasi karyawan. Perasaan tidak nyaman di tempat kerja dapat menjadi tantangan tersendiri bagi pegawai dan akhirnya dapat memengaruhi performa dan kerjanya. Motivasi yang rendah. Hampir semua orang yang bekerja pernah kehilangan motivasi dalam menyelesaikan pekerjaannya. Penyebabnya beragam, bisa kerana bosan kerana tugas yang monoton atau kurangnya apresiasi dari atasan. Kekhawatiran terkait teknologi dan inovasi. Tempat kerja yang ideal umumnya mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan memberikan pelatihan pada pekerjaannya untuk menyesuaikan diri dengan teknologi terbaru. Jika perusahaan tidak mengikuti perkembangan teknologi terbaru, dapat ditimbul kecemasan dalam diri karyawan kerana tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan maksimal. Khawatir akan perkembangan karir. Setiap orang pasti memiliki target dalam karir. Tidak peduli seberapa menyenangkannya suatu pekerjaan, jika seorang tidak merasakan adanya perkembangan, ia mungkin akan mempertimbangkan ulang pekerjaan tersebut. Solid work-life balance. Di tengah budaya kerja yang
serba cepat, terkadang sulit bagi karyawan untuk menyeimbangkan antara pekerjaan dengan kehidupan di luar kerja. Problem dalam mengatur work-life balance dapat menimbulkan tekanan dan stres bagi karyawan. Maka kesimpulannya ialah mengelola SDM dan hubungan tenaga kerja telah proses yang berkelanjutan, kerana SDM dan hubungan kerja selalu berubah seiring dengan berkembangan lingkungan bisnes. Oleh kerana itu, perusahaan perlu terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap proses pengelolaan SDM dan hubungan tenaga kerja. Dengan mengelola SDM dan hubungan tenaga kerja dengan baik, perusahaan dapat meningkatkan kinerjanya dan memberikan dampak positif kepada karyawan, pelanggan dan masyarakat. Cukup sekian dari presentasi dari saya. Mohon maaf kalau ada kata salah atau kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.